Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Ibu Norma Yunaini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang asesmen anak tunalaras. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Aisyah Astuti. Yang kedua, ada Laili Fitriani. Yang ketiga, ada Sidik Rahmawan. Dan yang keempat, ada Fitri Elayani. Materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang pengertian asesmen anak tunalaras. Asesmen itu sendiri, menurut Abdurrahman dalam bukunya halaman 46, merupakan suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Sedangkan anak berkebutuhan khusus tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Jadi, asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus tunalaras yaitu penilaian terhadap anak yang memiliki gangguan emosi dan kontrol sosial. Penilaian kemampuan anak harus dilakukan sehingga setiap anak memperoleh layanan yang layak sesuai dengan kebutuhan individualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Laili Fitriani, NPM 170600150. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik anak tunalaras dari segi kecerdasan dan prestasi akademik. Anak tunalaras rata-rata memiliki kecerdasan yang setelah diuji menghasilkan sebaran normal 90 dan sedikit yang memiliki nilai di atas sebaran nilai anak-anak normal, dan kemungkinan besar memiliki nilai IQ keterbelakangan mental, serta ada juga yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dalam nilai tes kecerdasan. Selanjutnya ada persepsi dan keterampilan motorik. Keterampilan motorik anak tunalaras sulit melakukan aktivitas yang kompleks, merasa enggan dalam aktivitas, malas dan merasa tidak mampu dalam melakukan aktivitas jasmani. Keterampilan motorik sangat menunjang bagi pertumbuhan dan perkembangan individu. Di samping keuntungan yang lain, seperti perkembangan sosial, kemampuan berpikir, serta kesadaran persepsi. Tujuan dan arah asesmen anak tunalaras. Yang pertama, menyaring kemampuan anak. Yang kedua, pengklasifikasian, penempatan, dan penentuan program. Selanjutnya, penentuan arah dan tujuan pendidikan. Ini terkait dengan pembedaan klasifikasi berat ringannya kelainan yang disandang seorang anak. Yang terakhir, penentuan strategi pembelajaran, lingkungan belajar, serta evaluasi pembelajaran atau penilaian dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidik Rahmawan, NPM 170600165. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dalam asesmen anak tunalaras. Di sini ada tes standar atau baku, ada wawancara, ada observasi dan ranting, yang selanjutnya tes fisik dan psikologis. Strategi dalam pelaksanaan asesmen tunalaras. Strategi dalam pelaksanaan identifikasi dan asesmen bagi anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam melakukan asesmen untuk anak dengan gangguan emosi dan perilaku, diperlukan sebuah strategi, di mana strategi tersebut harus disesuaikan dengan kapan harusnya anak itu perlu untuk diasesmen. Di dalam strategi tersebut harus terdapat berbagai jenis metode atau instrumen. Contoh, ranting, scale, wawancara, observasi.
dan berbagai sumber dan informasi dari guru, murid, orang tua, dan teman sebaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Elayani, NPM 190. Di sini saya akan membacakan kesimpulan asesmen anak tunalaras. Asesmen terhadap anak tunalaras adalah penilaian terhadap anak yang memiliki gangguan emosi dan kontrol sosial. Penilaian kemampuan anak harus dilakukan sehingga setiap anak mendapatkan layanan sesuai dengan individualnya. Asesmen tunalaras merupakan program yang terpenting dalam layanan bagi anak tunalaras. Hasil asesmen anak tunalaras diajukan secara rinci terhadap aspek tunalaras yang memerlukan bimbingan serta layanan yang khusus. Terima kasih presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.